di era yang sekarang ini itu tuh nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin kalau ada orang yang nggak kenal sama AI ya. Mungkin ada beberapa orang gitu ya yang mungkin ya mungkin nggak punya HP gitu, tapi ya harusnya orang yang punya HP itu pastinya ya tahu atau setidaknya ya pernah denger lah apa itu AI gitu ya. Nah, dan untuk orang-orang yang AI enthusiast seperti saya ya, saya kan juga seorang ya kayak AI enthusiast ya, yang ya memanfaatkan AI untuk beberapa hal gitu. Nah, tapi masalahnya ya, kayaknya ya beberapa bulan lagi atau beberapa minggu lagi ya, itu tuh AI itu kayaknya bakal nggak bisa lagi kita gunakan. Bukan AI-nya yang hilang, tapi akses kita ke AI-nya gitu ya. Aku bakal jelasin dengan bahasa yang sederhana di video ini ya. Jadi tonton video ini sampai akhir ya. Nah, oke teman-teman, jadi selamat datang di channel Jarang Diceritain ya. Namanya di episode ke-87 ya kalau nggak salah ya. Dan sekarang ini saya syutingnya sore-sore ya. Ya nggak apa-apa. Dan ya seperti yang aku bilang tadi ya, AI itu bisa saja dalam beberapa minggu ini atau beberapa bulan ini itu tuh bakal ya kita nggak bakal dapat akses lagi ke AI itu ya. Kenapa? Nah, pertama saya harus kasih tahu dulu ke kalian bahwa ya perusahaan-perusahaan AI ya, kita sebutin aja deh, Anthropic, terus OpenAI ya yang punya ChatGPT itu. Nah, itu tuh mereka itu tuh kan kalau dilihat kalau dilihat uh, berapa sih profitnya perusahaan itu tuh kita langsung mikir pasti, wah ini mah untung banget gitu perusahaan ini ya. Nah, ya padahal itu tuh kayak ada sesuatu hal yang aneh gitu dari uh, omset atau profit perusahaan itu ya. Yang di mana kalian tahu ya kayak AI yang aku sebutin ini ya, kayak cloud, ChatGPT itu kan kita bisa ngasihnya gratis ya. Maksudnya uh, berapa sih dari kalian yang sekarang itu tuh ya uh, upgrade ChatGPT kalian atau cloud kalian ke versi yang lebih premium gitu? Bentar. Nah, berapa banyak? Ya mungkin dikit banget gitu ya. Saya apa ya, karena ya orang lebih suka yang gratisan gitu. Itu teman-teman, ini harus kalian tahu. Nah, terus perusahaan ini untungnya dari mana ya? Kalau emang orang-orang yang make AI itu tuh ya kebanyakan itu ya orang-orang yang pakai gratisan, ChatGPT gratisan, cloud gratisan gitu. Nah, itu sebenarnya tuh mereka itu cuma bakar duitnya investor gitu bang ya. Aku kasih contoh deh, perusahaan Microsoft itu tuh mereka invest ya sebanyak pokoknya banyak uang, diinvest miliaran dolar ke OpenAI. Nah, tapi OpenAI itu beli uh, salah satu yang penting untuk AI mereka dari Microsoft. Jadi ya pokoknya muter-muter terus dari di ekosistem mereka gitu. Jadi ya sebenarnya perusahaan-perusahaan itu, perusahaan-perusahaan AI itu tuh rugi banget gitu ya. Jadi uh, bukannya untung, malah rugi gitu. Nah, tapi kenapa mereka kok malah pengen tetap stay di industri itu dan tetap melanjutkan perusahaan itu? Ya, gini, saya kasih contoh simpel ya. Hmm, Kayak misal deh, kalian tahu kemunculan Gojek ya? Nah itu dulu pas kita mesen ojol, nah itu kita bayar berapa? 5.000 tuh.
Tapi sekarang apa ada ojol yang minta ya satu kali jalan tuh 5.000 ya. Mungkin ada beberapa tapi ya harusnya dikit lah yang kayak gitu ya. Nah, terus ya sekarang itu kan udah nggak ada ya ojol yang minta 5.000. Nah, itu strateginya perusahaan ya itu tuh mirip sama Gojek ya. Jadi kita uh, misal nih saya misal ya jadi CEO perusahaan ya saya tuh bakal nyari pengguna sebanyak-banyaknya. Nah terus nanti kalau penggunanya udah banyak itu kita saya itu tinggal nggak hapus versi gratisnya gitu betul-betul ya karena kan pengguna-pengguna ini kan pastinya ada beberapa yang ketergantungan dengan AI itu ya. Nah tinggal dimahalin aja gitu ya atau antara fitur gratisnya dihilangin atau dimahalin dikit ya beberapa fitur pro ya gitu maaf maksudnya beberapa paket pro nya ya. Nah itu yang harus kalian tahu. Nah terus um, gini teman-teman kan um, nah ini AI bubble aku kan tadi sempat bahas AI bubble kan. AI bubble itu apa? Nah jadi AI bubble itu tuh ada 4 fase. Jadi yang pertama AI bisa diakses semua orang itu sekarang ini ya. Nah yang kedua AI mulai dibatasi. Nah ya AI mulai dibatasi dan kita hampir ke fase kedua itu. Sekarang menuju ke fase kedua itu. Yang ketiga itu tuh uh, AI mulai hanya bisa diakses oleh orang-orang yang punya duit gitu. Jadi AI itu bakal lan mahal-mahal gitu. Dan yang keempat AI itu tuh bakal lebih stabil gitu. Perusahaannya uh, dapat untungnya ya untung dari dapat uang langganan pengguna gitu. Jadi bukan cuma bakar buat duit investor aja gitu ya. Itu yang perlu kalian tahu. Nah, terus damanya kita apa dong? Kamu-kamu gratisan yang ya hidup di Indonesia ini. Nah, saran saya itu tuh kalian mulai belajar ya gak cuma satu gitu teman-teman karena menurut aku ya pastinya banyak teman-teman kalian yang cuma ya belajar ChatGPT atau ya AI-nya cuma satu gitu. Nah, kalian mulai belajar misal kalau ChatGPT ya belajar Gemini terus atau belajar cloud itu kalian harus belajar AI lain itu gimana cara pakainya terus ya semisal kalau salah satunya itu udah nggak bisa diakses ya kita tinggal pindah ke AI lainnya. Nah gitu tuh teman. Nah terus kalian juga harus pikirin apakah pekerjaan kalian itu bakal terdampak. Misal pekerjaan saya kan ada seorang animator ya dan juga konten kreator story kayak gini ya. Nah saya itu biasanya dalam animasi saya itu kalau background itu lebih suka pakai AI. Kenapa? Karena ya lebih cepat aja gitu dan juga membantu uh, animasi saya biar bisa upload lebih cepat. Ya, ya sebenarnya nggak selalu AI semua sih. Ya, kadang ada beberapa background juga yang saya gambar mandiri, cuma ya lebih simpel aja ya. Misal kayak dalam rumah itu kan bisa gambar tinggal garis terus diwarnain aja gitu kan. Nah, nah kalau semisal AI itu udah gak bisa saya pakai, ya saya tinggal belajar gambar background. Nah, sesimpel itu teman-teman. Jadi ya saya ya nggak usah ambil pusing gitu teman. Ya kalian pikirin aja apakah pekerjaan kalian itu bakal terdampak atau ya uh, masih bisa bertahan dari pekerjaan itu semisal ya AI itu masih nggak bisa kalian gunakan gitu ya teman-teman. Nah terus nih kesimpulan dari video ini apa? Kesimpulannya ya AI itu nggak mungkin hilang teman-teman, nggak hilang, teknologi itu pasti bakal terus update. Nah
Tapi akses kita ke AI-nya itu tuh bakal lebih sulit. Karena apa? Karena duit. Itu teman-teman ya. Nah, jadi ya gitu, teman-teman. Dan saya kan sebenarnya juga jualan AI tools ya, teman. Namanya itu aja adalah Arjuna Pro. Dan dia kalau misal AI udah nggak bisa digunakan, ya Arjuna Pro mungkin bakal saya stop penjualannya ya. Dan saya ganti uh, dengan jual-jual jasa milik saya. Dan saya kan sebenarnya mau buka jasa banyak ya, teman. Tapi ya kayaknya perlu persiapan lagi deh. Oke, jadi segitu saja untuk episode ke-87 ini. Semoga kalian semoga video ini membantu kalian ya. Dan ya semoga kalian nangkep lah informasi apa yang aku uh, kasih tahu di video ini ya. Oke, cobalah dalam mencari ilmu, pelanlah dalam mencari rezeki. Saya Iksan Jauri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.